Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Sebuah cerita dimulai dengan Anet dan Tama yang entah bagaimana caranya mereka mampu membawa Sensei ke pegunungan. Kemudian setelah lamanya berjalan, mereka pun memutuskan untuk berhenti. Sensei terbangun dan bertanya apakah sudah saatnya untuk pergi makan. Dan Anet menawari Sensei semacam roti. Namun, dikarenakan tahu rebus keinginannya Sensei tidak ada, jadinya Sensei melanjutkan tidurnya kembali. Sedangkan Anet malah sibuk menulis semacam list untuk nantinya Sensei makan. Wah, kayaknya Anet sih tulus banget nih mencintai Sensei. Lalu setelahnya, untuk melanjutkan perjalanan, Anet menjelaskan tujuan berikutnya, yaitu pergi ke sebuah kuil bernama Kuil Zuiten, dengan maksud untuk menemui para orang isekai lainnya dan menemukan seorang wanita bernama Sachan di antara mereka. Merasa bahwa semua yang Anet lakukan sejauh ini benar-benar hanya untuk Sensei seorang, Tama bertanya, "Sepertinya kamu sangat-sangat menyukai Sensei." Anet langsung menyangkalnya, namun wajahnya nggak bisa bohong. Lalu Anet menjelaskan bahwa Sensei adalah seseorang yang memberikan cahaya baru di tengah keputusasanya selama bekerja. Jadi, aku ingin membalas kebaikannya itu dengan melakukan apa yang sekiranya Sensei butuhkan. Namun, cahaya itu perlahan sirna saat Tama mengatakan, "Bagaimana nantinya jika wanita itu adalah kekasih Sensei?" Waduh, Tama ini kalau ngomong suka banget deh memberikan kenyataan pahit. Kasian loh Anet, bisa sampai nangis begini. Untungnya, Tama memberikan kata-kata mutiara, sehingga dosanya yang tadi bisa sedikit kita maafkan. Ya, walaupun Anet pribadi malah merasa perkataan itu sangat mengganggu keinginan pribadinya. Tama bertanya apakah kita mampu untuk memasuki kuil itu. Dan Anet menjelaskan bahwa semua persiapannya telah dititipkan kepada seekor familiarnya. Kemudian entah datang dari mana, seekor kelelawar datang menyambar Sensei. Dan rupanya kelelawar itu adalah familiar Anet. Dan lebih menariknya lagi, walaupun dia ini adalah familiar, tapi nih makhluk merupakan makhluk yang bodoh. Karena Anet udah nyuruh buat mengantar surat ke sebuah kuil. Tapi dianya malah balik lagi untuk memuntahkan surat yang seharusnya jadi kiriman. Anet mengamuk dan mengusir familiar bodohnya, sedangkan si kelelawar ini malah meminta perlindungan pada Sensei. Dan Sensei menamai binatang bodoh ini dengan nama Melos. Setelahnya, sebuah burung di langit seakan memberikan peringatan, dan Melos yang sadar akan hal itu mulai panik. Kemudian, benar saja, peringatan burung tadi dan kepanikan Melos disebabkan oleh seekor predator yang hendak datang kemari. Sebuah angin berhembus kencang, memperlihatkan seekor binatang besar yang ternyata adalah naga. Tama dan Anet langsung panik. Ya, gimana enggak coba kan, yang dilihat mereka adalah naga. Lalu kemudian di belakang mereka terlihat penampakan suatu sosok yang sepertinya terlihat sangat akrab dengan naga ini. Kemudian si sosok ini membacakan suatu mantra sehingga membuat si naga jauh lebih tenang. Lalu sosok ini memperingatkan Anet dan juga Tama untuk segera pergi dari sini karena kawasan di sini penuh akan bahaya. Dan karena suara di luar sangat berisik, Sensei akhirnya terbangun. Mendengar Sensei adalah orang yang terpanggil, si sosok ini tiba-tiba malah mengamuk. Menggunakan aura villainnya, sosok ini berniat untuk menyerang. Karena diserang, tentu saja Anet mencoba untuk menahannya. Tapi mengejutkannya, serangan yang dilakukan sosok ini sangat kuat. Saking kuatnya, sampai-sampai perisai pertahanan mutlak milik Anet yang telah diuji coba mampu menahan serangan abang sapi. Namun, di hadapan sihir sosok ini, benar-benar hancur total. Apalagi daya penghancur sihirnya itu loh, yang sungguh-sungguh mengerikan. Sosok ini mulai berjalan, dan Tama beserta Anet masih juga dalam posisi bertahan. Namun, si sosok ini menggunakan ability-nya untuk menekan Anet beserta Tama. Kemudian, lewat lambang yang tertera di bagian dadanya, Anet menyadari bahwa sosok ini merupakan Raja Iblis Kemurkaan.
Dirasa bahwa Anet dan Tama sudah tak mampu untuk berdiri di hadapan sosok ini, Sensei kemudian angkat bicara bahwa semua masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Masalahmu hanya tertuju kepadaku, jadi jika kamu ada urusan, maka itu adalah denganku. Dan tanpa basa-basi, sang Raja Iblis ini langsung menusuk Sensei. Wah, apakah ini saatnya bagi Sensei untuk mati? Anet dan Tama yang menyaksikan langsung kematian Sensei benar-benar dibuat shock, yang menyebabkan mereka pun akhirnya pingsan. Raja Iblis berjalan, yang kemudian menoleh ke belakang, dan di sana dia mendapati Sensei yang terbangun. Dalam kondisi setengah mati, Sensei langsung mengutarakan isi hatinya, yang sepertinya hal ini membuat Raja Iblis sedikit gelisah. Kemudian Sensei mulai menceritakan kisah kelamnya, yang memiliki kemiripan dengan apa yang saat ini sedang Raja Iblis rasakan. Raja Iblis semakin takut, karena Sensei seakan mengetahui isi hatinya. Kemudian Raja Iblis ini memilih untuk pergi dari sana, karena tidak tahan dengan omongan Sensei. Setelahnya, Melos membawa Sensei dan yang lain ke tempat kuil Zuiten. Dan nampaknya familiar ini walaupun bodoh menjadi kurir, tapi sepertinya nggak begitu kelewatan bodoh. Karena berkat dialah Sensei berhasil selamat, apalagi mereka juga akhirnya sampai ke tempat tujuan. Nah, di tempat ini Sensei datang ke sebuah toko untuk membeli semacam racun. Dikira si penjual sih, Sensei mau ngegunain racun ini untuk melawan seekor monster. Tapi secara mengejutkan, si penjual dibuat diam karena Sensei malah meminum racun itu. Saking kagetnya, si penjual yang tadinya diam akibat heran, seketika berubah menjadi takut. Lalu Sensei menjelaskan alasannya, bahwa badannya yang teramat sehat membuat dirinya menjadi takut. Di sisi lain, Anet mengalami interogasi dari temannya, yang kaget saat mendengar Anet akan keluar dari pekerjaannya. BTW nama temannya adalah Isha, tapi kenapa ya penulisan katanya rumit banget gitu? Di sini, Isha memang tidak mempermasalahkan jikalau Anet memilih untuk keluar. Tapi, yang Isha masalahkan adalah Anet malah bersama dengan seseorang yang terpanggil. Isha marah, karena Anet gak mengerti betapa tidak tahu malunya orang-orang yang terpanggil. Contohnya saja, orang yang saat ini mengganggu obrolannya. Punya kemampuan bukannya dipakai buat kebaikan, mereka malah menggunakannya untuk pamer doang. Isha mengamuk melihat ketidaktahumaluannya orang ini yang mengganggu obrolannya. Isha juga mengangkat jarinya, mengatakan, "Noh, lihat, rata-rata orang terpanggil punya watak seperti ini." Anet membalas bahwa Sensei mah gak kayak orang-orang ini. Isha bertanya, berbeda dari mananya? Dilihat secara kasat mata saja, orang ini terlihat sangat suram. Jika kau bersama orang sepertinya, pasti hidupmu juga akan sama suramnya. Anet menjawab menggunakan kata hati, yang Mimin kira tadinya perkataan itu akan membuat Isha terdiam. Ya walaupun emang beneran terdiam sih, cuman terdiamnya akibat dari melihat temannya Anet telah tersesat ke jalan yang salah, akibat dari bucin. Waduh. Lalu Isha mulai mengganti topik pembicaraan mengenai kemampuan dari Sensei. Dan Anet menjelaskan bahwa Sensei tidak memiliki ability apapun. Namun, walaupun dia tidak memiliki power, tapi dia punya keberanian untuk melawan Raja Iblis demi melindungi kami. Isha kaget, karena menurut info yang beredar, Raja Iblis Kemurkaan telah dikalahkan oleh orang terpanggil lain 7 hari lalu. Dan Anet yang baru mendengar kabar itu pun sama kagetnya. Apalagi Tama yang benar-benar heboh sendiri. Tapi kemudian Anet dan Tama bergembira karena ancaman terbesar untuk umat manusia telah menghilang. Cuman di sini yang jadi pertanyaan mereka, siapakah sosok Raja Iblis yang mereka temui saat itu? Tama juga bertanya, jika Raja Iblis telah dikalahkan, lantas apa tujuan dari terpanggilnya Sensei ke dunia ini sebagai pahlawan? Tapi di tengah pembicaraan itu, mereka berdua malah teralihkan akan perbuatan Sensei yang merobek sebuah kertas, lalu tiduran tanpa sebab.
Dan rupanya alasan dibalik itu dikarenakan Sensei nggak punya ide untuk membuat sebuah cerita novel. Annette mencoba untuk menghiburnya, lalu bertanya apakah ceritanya ada hubungannya sama pertemuan dia dengan Sensei. Tapi Annette mendapati pernyataan pahit bahwa Sensei nggak peduli sama hal itu. Waduh, kejam banget dah perkataanmu Sensei. Untuk mencari ide buat novel Sensei, Annette memberikan Sensei semacam zirah untuk referensi. Cuman zirahnya ini loh. Anjir, ini Annette berniat mengubur Sensei hidup-hidup apa gimana ini? Apalagi kondisinya Sensei dipaksa untuk jongkok di dalam zirah tersebut. Wah, apakah semua ini bisa terjadi akibat dari Sensei yang menolak cintanya Annette? Terakhir, Annette juga menutupi Sensei menggunakan kepala zirahnya. Waduh, beneran dikubur dong nih Sensei. Lalu setelahnya, Sensei menyapa Isha yang tengah lewat. Tentu saja Isha sangat kaget. Di sini, Isha memberikan dua opsi permohonan pada Sensei. Dan seperti biasanya, Sensei pun memilih opsi yang dia buat sendiri. Sensei juga mengatakan bahwa pilihan itu ada pada diri Annette sendiri. Di sisi lain, muncul sebuah keributan yang disebabkan oleh orang terpanggil yang membuat sebuah dekrit bahwasanya karena di dunia ini sudah tak ada Raja Iblis, maka sebagai gantinya dunia ini akan dikuasai oleh para pahlawan yang dipanggil ke Isekai. Dan para pahlawan psikopat ini juga melibatkan Annette dalam masalahnya. Terakhir, saat sebuah warga terkena musibah kebakaran, taunya Sensei malah mendapati sebuah ide untuk dia tulis di novelnya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya, biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!